Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musabbihil wal ihram, ya wal jalal wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan segala rahmah hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam bersyiar, belajar, bertolabul ilmi, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat akan terlupakan dan tidak akan pernah dilupakan. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, karomahnya, hidayahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, Jakarta. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, kita berbagi ilmu dan wawasan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat rahasia bertuhan. Bertuhan adalah pokok awal daripada diri sebelum adanya rukun yang mengatur. Ini adalah makomnya tauhid, yaitu syahadat. Bertuhan adalah tidak mempertuhan sesuatu dan membesarkan sesuatu yang dianggap Tuhan, karena itu sudah keluar dari marwah diri. Semua kajian Tuhan tidak ada yang mendewakan Tuhan. Semua kajian Tuhan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kajian mulai dari diri sampai ke dalam diri. Artinya kaji diri, tadabbur diri. Bertuhan adalah hayyun baqo, sifat yang kekal. Satu detik pun kita tidak mau ketinggalan derajat tanpa Tuhan. Terus bagaimana kita bisa menetapkan ketuhanan? Dari mana kita ambil iman ketuhanan di dalam kehidupan kita? Kalau iman agama, imanudin itu sudah diatur pada ba'da yang tepat, waktu yang sudah ditentukan sebagai bentuk keibadahan kita, sebagai bentuk nilai ibadah adanya umat dan Tuhan. Tapi di dalam hayat Al-Malikul Haqqul Mubin menyatakan diri yang hak tadi, diri yang benar, diri yang hak. Mana dikatakan diri yang hak? Diri yang hak adalah diri yang menggerakkan diri. Apa diri yang menggerakkan diri? Sebuah mayat tidak akan bergerak tanpa diri. Disinilah yang dikatakan dua tingkatan jalan bertuhan. Ada tingkatan batin yang dinamakan sholah atau hubungan batin. Yang kedua tingkatan wujud, yang batin itu bisa terlihat. Yang ketiga tingkatan maujud, yang selalu terlihat. Jadi dengan demikian bertuhan dalam hukum kalam 24 jam dalam syahadat. Artinya
berangkat kembali kepada sebuah wujud yang berwujud serta terlihat maujud, yaitu sebagai alat alamnya Allah yang akan mengingatkan kepada Allah, sehingga ayan kerajiah berwujud ini menjadi pedoman yang dihalalkan, yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Dan ayan sabitah adalah diri yang halus yang tidak boleh disamakan dengan yang lain. Laksana kita melaksanakan cermin berkaca. Siapa yang di luar kaca, siapa yang di dalam kaca, dan siapa kaca itu? Kenapa dia bisa mempertemukan zahir dan batin? Inilah yang dikatakan hakikat bertuhan. Hakikat bertuhan itu suatu dua gerakan. Ada gerakan yang diatur dalam ibadah, sifatnya syariah, diatur oleh waktu. Tidak mungkin kalau kita selesai sholat dan jalankan hakikat bertuhan, selesai sholat selesai bertuhan. Apakah seperti itu? Tetapi bagaimana yang dikatakan bertuhan yang tidak terhalang oleh detik, waktu dan saat, dengan menetapkan seluruh la maujudun illallah, dengan kita mendirikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalam intisari ayat Al-Hadid surat 4. Kita lihat surat Al-Hadid ayat 4 itu ternyata jelas menetapkan wujud Allah yang dipandang sebagai maujud adalah hakikat ketuhanan 24 jam. Siapa wujud itulah aku, siapa wujud itu adalah Tuhan, dan siapa yang maujud adalah umat. Ingat, disinilah letak marwah ketuhanan bagi diri. 24 jam terjadi hubungan solahu do'im, hubungan batin dia, batinu. Wujudlah keakuannya pada dirinya, dan wujudlah ketuhanannya pada hayatnya, dan maujudlah keumatannya pada rupa-rupanya. Tiga gerakan dalam satu kodrat harus diimani oleh orang bertuhan. Tapi dalam kita beribadah meliputi gerakan yang sangat banyak. Tetapi bagaimanapun kita menghimpun, kemanapun kita bergerak, hanya satu kodrat. Kita pergi ke pasar, ketemu orang, tidak ada yang sama dengan kita. Kita pulang, ketemu anak istri, tidak juga ada yang sama dengan kita. Sifat satunya selalu menjadi ciri khas ketuhanan. Nah, yang kedua wujud. Kita sama-sama kita tidak kenal, bisa kenal, awalnya tidak kenal. Kenapa ada rumus tidak kenal? Karena wujud bisa berganti apa saja. Dia bisa berubah wujud. Inilah yang dikatakan kodrat, yang dikatakan sifat yang tidak menyerupai. Tetapi maujud mengingatkan kita kepada Tuhan. Sudul kasrah fil wadah, sudul wadatu fil kasrati. Apabila kamu sudah melihat dari diri yang satu, maka kamu akan tahu siapa yang banyak. Diri yang satu, suhudul kasrah fil wadah. Konsep-konsep ketuhanan harus dimiliki oleh orang yang bertaklid kepada agama, yang tawaduk kepada agama, karena agama adalah landasan iman menuju ilmu. Bukan ilmu berlandaskan iman, tetapi iman berlandaskan ilmu. Kita tidak akan bisa mengimani sesuatu tanpa ilmunya. Ini hakikat ketuhanan. Kenapa? Hakikat intisari dari ketuhanan itu adalah ilahinas. Dia bangkit dan menguasai diri kita, menghilangkan ketakutan, keraguan-raguan,
Tetapi kalau dia belum Rabbinas, kita akan selalu di antara keduanya. Ada ragu, ada takut, ada was-was. Disinilah yang menghantui kita. Ditambah lagi tidak adanya turun kebenaran Tuhan di dalam keadaan diri. Tidak tersiarnya tentang Tuhan. Tentang Tuhan itu ada 3 jamaah para hadirin. Tentang Tuhan yang melalui akhbarnya, kebesarannya, ini amaliyah. Tentang Tuhan terlalu kekuasaannya, ini tentang ilmu. Dan tentang Tuhan berupa kekuatan, inilah kodrat. Aras, kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Jarang sekali kita mendengar saat ini kalau ada yang menceritakan Tuhannya kepada umatnya, kepada sesama, tapi menceritakan kebesaran Tuhan yang dilaksanakan ibadat Allah, berasmakan Allah dalam makom iman, mutar-mutar di iman. Akhirnya apa? Antara Islam dan iman dipilih oleh umat yang gampang, yang mudah, yaitu iman. Apa? Daripada masuk neraka, lebih bagus ke masjid, ke solat ke masjid. Daripada berdosa, bagus buat pekerjaan yang baik-baik. Daripada bercerai, lebih bagus hidup dalam ketekanan batin dan maksiat. Dia pilih iman. Gagal. Kodrat iman adalah Islam. Karena gejolak itu ada pada diri manusia itu sendiri. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5. 5 kali 6 30. 30 juz hakikat keumatan. An-Nas, penyempurnaan ayat 30 juz. Gejolak inilah yang sedang menggebu-gebu. Datang lagi arahan dari seorang guru mengarahkan mereka masuk surga tanpa Tuhan, kabur dari neraka karena takut api. Ini konsep ketuhanan sudah hilang. Konsep ketuhanan, pandangan ketuhanan. Allah katakan ittaqullah, jangan takut melainkan kepada Allah. Dia takut masuk neraka, dia takut berdosa dan temuannya. La kaufun ilallah, jangan terkejut apabila engkau mengetahui siapa. La kauf, tidak boleh kauf. Ternyata tidak ada ajaran untuk menjalani tauhid ke dalam diri. Sangat sulit kita dapati sekarang. Mengkerucutnya iman kepada ilmu, tauhidin kepada tauhidun itu sesuatu yang sangat susah kita dapati sekarang. Yang ada hanya pengakuan-pengakuan yang dilakukan dengan kajian yang membuat orang memuja manusia melebihi memuja Tuhan. Kita datangi seseorang yang mengaku bisa dan memahami, kita datangi ternyata dia lebih besar dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketuhanan itu, bukan dia kodratnya Tuhan. Ini yang membuat rancunya pencarian ma'rifat pada jalan-jalan tauhid. Padahal kita sama-sama tahu apapun yang dilakukan sudah ditata oleh Allah dalam tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi jarang sangat kita memahami, malah jarang sangat kita membatasi malah. Apa yang kita batasi? Kita tidak bisa membedakan bagaimana yang beribadah kepada Allah dengan sholat dan bagaimana beribadah kepada Allah dengan kodrat. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan sholat, beribadah, dan bagaimana beribadah kepada Allah dengan kodrat. Karena kodrat, sholat tidak akan pernah dibedakan. Tawaf dan miqrat itu sama. Kalau kita paham. Bagaimanapun seorang guru mengarahkan muridnya ke masjid,
tapi dia tidak pernah mengarahkan muridnya kepada Tuhan. Dari rumah dia tanpa Tuhan, di masjid dia mencari Tuhan, mana ada? Tidak akan pernah terjadi. Allah tidak punya tempat dimanapun, dan Allah hanya ada di mana kamu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dengan demikian, para hadirin sekalian, jangan sekali-kali kita melirik dan mencari perbandingan untuk menetapkan ketuhanan pada diri kita. Tidak ada kitab yang menuntunmu bisa menetapkan ketuhananmu kecuali menetapkan keimanan. Tauhid itu puncaknya iman. Angkatlah takbirmu. Bisa enggak kamu membedakan mana Tuhan mana umat? Silakan angkat takbir salat. Allahu Akbar, angkat. Dalam waktu 5 detik saja kamu tidak mampu menyaksikan siapa yang menyembah dan disembah, maka gagal perbuatan tajalli, rakaat dan rukun. Gagal karena kamu beribadah sahadah solat. Solat itu wajib kena sahadah. Wajibnya kenapa? Karena fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan. Kamu dikirim dan mati di depan Ka'bah Baitullah, di depan ibadah masjid, di depan kodratnya sajadah, tapi kamu hidup dan berpura-pura mati. Sallu ra'aitumuni usolli. Gagal kita mengikuti kata Rasul, ikutilah seperti melihat aku sholat. Tentu ada hakikat Rasul pada diri. Kenapa tidak bisa dia katakan sallu ra'aitumuni usolli? Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Mana imam diri yang akan diikuti menemui Tuhan kita? Ini diakibatkan hakikat ketuhanan yang ada di dalam diri dia tidak terjadi sama sekali. Dia tidak pernah mengkaji siapa umat yang berdiri dan siapa Tuhan yang berdiri, dan berdiri dalam satu diri. Satu diri dua jiwa. Jiwa ketuhanan dan jiwa keumatan. Itulah hayatullah. Bagaimana kita bisa mendapatkan dengan berbekal satu diri? Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Perbuatan hakikat ketuhanan yang wajib kita dirikan, baik dalam 24 jam, baik dalam 5 waktu, itu harus mutlak. Sebelum kita berangkat kepada sifat mutlak, tidak berpisah 5 waktu dalam 24 jam, tidak berpisah 24 jam dalam 5 waktu. Ini hakikat ketuhanan, bukan hakikat iman dan ilmu. Rapat bunyi detak jantung kita itu rapat sekali, malah tidak ada kesempatan waktu untuk masuk di antara detak. Begitu yang dikatakan bertuhan. Tidak ada satu pun waktu yang bisa masuk di antara detak jantungmu, kalau kita memang tahu apa makna dari segala itu. Dijadikan kenyataan Tuhan adalah dirimu, tapi kamu mencari Tuhan. Tuhan tidak ada yang hilang. Allah sebutannya, dimanapun namanya ada, dirinya tetap ada. Kenapa kita kehilangan sehingga ingin dekat dengan Tuhan? Memang yang sekarang itu siapa? Yang dirimu sekarang itu siapa? Jamaah dan para hadirin, bukankah engkau sebuah wujud yang maujud, sehingga kamu tidak lagi mendapatkan rasa itu karena pengakuanmu sudah lari kepada tubuh yang berakhir dengan mayat. Akhirnya salat pun dipimpin oleh mayat. Nilai hakikat ketuhanan itu adalah wujudnya aku, wujud pada ketuhanan dan maujud pada umat. Itu hakikat ketuhanan para jamaah dan para hadirin sekalian dimanapun berada. Jangan mengakhbariahkan tauhid.
tauhid bukan dibesar dan dikembangkan. Tauhid itu dikerucutkan menjadi satu, dari ahad menjadi wahid. Insya Allah dengan kita sudah mulai menjalankan kodrat-kodrat tauhid kita kepada Allah dengan memperjalankan diri, insya Allah carilah guru yang tepat. Bukan cari guru yang hebat. Jangan kamu cari guru yang hebat para saudaraku semua, tapi carilah guru yang bisa membuat kamu hebat. Carilah guru yang sirna dalam mengajar. La mawjudun illallah. Dia adalah wujud Allah yang berbicara. Kesempatan kebaikan dalam Tuhan untuk umat hanya satu kali, tapi kesempatan untuk beribadah memang diatur lebih banyak. Insya Allah, mari kita bersama-sama berpikir bagaimana kita bisa menerima keputusan-keputusan Allah terhadap diri kita. Persoalannya di situ saja. Apabila didatangkan tentang ketentuan Tuhan terhadap dirimu, kenapa kamu mengelak? Karena kamu sudah terbiasa di alam yang rendah, sehingga kamu mengatakan kaji itu tinggi. Padahal kita yang tidak mampu mencapai ketinggian. Padahal kaji itu di mana kamu ada, kajian itu dirimu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah mari kita sama-sama berpikir kembali. Mengejar ilmu dan mencari ilmu tidak akan pernah kamu dapati, karena ilmu itu adalah diri kita sendiri. Kodrat jantung, kodrat kalbi, iradat jantung, ilmu adalah wujud. Jadi disinilah kita harus kembali meminta 5 perkara. Datangkanlah wahyumu ya Allah, ilhamu ya Allah, ladunimu ya Allah, irhasmu ya Allah, khodammu ya Allah. Maka petunjuk yang 5 itu akan menuntunmu kepada wujud rahasia. Di situ kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Belajarlah meminta petunjuk, jangan meminta sesuatu yang tidak hakmu. Kamu orang yang datang dari alif kembali kepada alif. Jangan banyak tingkah di dunia ini. Biarkanlah dunia ini menyediakan apa yang kau mau. Al-Maidah, alam ini akan mengidangkan apa yang kamu mau. Tapi jangan kamu meminta kepada orang yang menghidangkan kamu, karena kamu adalah hamba Allah yang nyata di muka bumi. Jangan kamu jadikan pembantu pelayan itu menjadi tuan. Ingat, kamulah tuan dari sebuah pelayan. Artinya kamulah tempat mereka mengabdi, bukan kita mengabdi kepada alam. Ingat, bukan kita mengabdi kepada makhluk, bukan kita mengabdi kepada siapapun. Mereka lah, kita adalah tempat semua rahmatan fil alamin ini mengabdi kepada kekuasaan Rabbil alamin. Insya Allah, dengan kita sudah menjadi hayatnya Allah, hakikat Allah, alamnya Allah, mudah-mudahan tidak lagi kita menjadi pengemis kepada alam nyata ini. Alam nyata adalah alam nikmat yang harus dinikmati, alam nikmat yang harus kita nikmati, alam hasanah, akhiratil hasanah, tempat kamu bersenang, tempat kamu bergembira, karena hidup adalah surganya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ciptakanlah kenikmatan, kesenangan dan kegembiraan serta bahagia. Semoga kamu menjadi alam Allah yang tenang dan Allah mudah menurunkan petunjuk. Tapi kalau kita gelisah, kita was-was, kita cemas, kita takut, sesungguhnya kamu adalah seperti sesuatu yang liar yang tidak bisa dijinakkan. Ini yang mengakibatkan jauhnya hidayah darimu. Jamaah dan para hadirin hadirat dimanapun berada, kajian tauhid bukan kajian sekelompok orang. Kajian tauhid adalah kajian makom seluruh umat.
Jadi tidak ada dalam kajian tauhid seseorang bisa membesarkan diri, seseorang bisa menaikkan harga diri, seseorang bisa membesarkan derajat diri. Tidak, disitulah seseorang membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya. Insya Allah, mudah-mudahan sebuah syiar itu tidak akan menyebut dada, tetapi dada itu adalah puncaknya syiar. Saya syiar itu salah, tapi syiar itu ada di saya itu boleh. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita selalu meningkatkan kebenaran, semakin hari Allah akan memberikan perubahan. Jangan kita takut. Apapun yang akan kamu hadapi di depan, di jalan Allah hadapi. Selagi di belakang alif itu kosong, maka kamu jangan ragu. Semua dipersiapkan dan bekal oleh Allah. Kekosongan di belakang alif membuatmu maju tidak gentar. Inilah iman dan ma'rifat. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Bagi kita yang selalu bertafakur dan bertazakur kepada Allah, jangan lupa kamu adalah orang yang membuat Allah ingin dikenal, bukan kita yang terkenal. Ingat, Allah ingin dikenal, bukan yang menyampaikan ingin terkenal. Ingat, jangan ambil alih. Allah akan menurunkan murkanya dengan membuat malu dan aib. Diakibatkan kamu salah mempergunakan mimbarnya Allah. Siapa mimbarnya Allah? Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Ini yang dikatakan mimbarnya Allah. Dan harapan saya benar-benar hakiki ini menjadi tumpangan bagi kita yang membawa agama. Dan bagi kita semua yang menikmati agama, jangan kamu sentuhkan agama itu dengan tubuhmu, karena agama itu sangat suci. Maka belajarlah kepada sesuatu dan seseorang bagaimana agama yang tidak tersentuh oleh tubuh itu. Insya Allah, maka itulah yang dikatakan maha suci. Insya Allah. Barakallah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bagi saudaraku yang ingin memperdalam ilmu tauhid dan mendekatkan diri, insya Allah kita sama-sama belajar. Silakan dicari aplikasi Buya Pasaman Timur di Play Store HP-nya, daftarkan di situ. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dan mendapatkan live seminggu sekali tentang tauhid diri kepada Allah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar. Seekor semut pun tidak akan pernah menyembah manusia. Seekor semut pun tidak akan pernah menyembah manusia. Untuk apa kamu katakan kamu hebat? Kamu tidak. Tidak ada. Selain tumpangan dan kehadiran Allah menjadi wujud bagi dirimu, maka alam akan beribadah kepadamu. Insya Allah inilah wujud Allah, inilah mawujudnya. Insya Allah menjadi kadim nur, kadim Allah, kadim. Insya Allah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.